Sama seperti ini bang. Yesus mengatakan tidak hilang setitik pun iota hukum Taurat itu kan, gitu kan? Bermakna itu daripada perjanjian lama sudah dijelaskan itu. Tiba-tiba suddenly datang seorang sosok ini mengatakan Yesus ini membatalkan, menghilangkan segala ketetapan dan ketentuan di Efesus 2 nomor 15 tadi. Namanya sudah meninggalkan SD, ya otomatis pelajarannya SD itu hilang. Bermakna Paulus lebih tingkat tinggi daripada Yesus gitu. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya, kita konteks dulu. Sabar. Ia telah membatalkan. Konteks ia siapa? Yesus bang. Yes, terus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam dengan dirinya. itu mengadakan damai sejahtera. Yes. Yang mengajarkan ini siapa bang? Yesus ataupun Paulus? Yang mengajarkan, yang tertulis, yang menulis itu Paulus. Yang menulis Baik. Paulus. Ya itu ya Anas tanyakan. Itu ya Anas tanyakan bang. Baik. Yang Anas menulis jangan kan bermain Paulus. Anas jangan bermain lidah di sini ya. Ya, jangan bermain lidah di sini. Jangan bermain lidah. Begini. Boleh lanjut bang. Tadi kan saya ngomong Paulus itu mengajarkan tentang Yesus. Iya, dia hanya Setiap penulis. dasarnya adalah Yesus dalam kitab Injil Yesus, itu. Iya, betul. Jadi jangan mengasumsikan bahwa jangan Paulus yang mengalihkan itu mengajarkan. Paulus Bukan. yang mengajarkan. Bukan. Jangan begitu. Makanya garis bawahi tadi benang merahnya iya. Dia, iya. Siapa itu? Yesus gitu loh. Sebetulnya tadi itu jawabannya itu udah ada di Yohanes tadi, yang ayat yang Bang ataupun gini bang Kabar Baik, ataupun gini, ada tak perkataan Yesus yang yang aku membatalkan hukum Taurat ataupun segala ketetapan dan ketentuannya? Yang abang baca kata itu kan pengajaran Paulus. Tadi kan saya bilangin dasarnya adalah Yesus meniadakan, tidak mendiadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Benar. Bermakna Yesus mengajarkan apa bang? Bentar, supaya faham dulu nih. Yesus mengajarkan apa? Yesus menggenapi. Tidak mendiadakan. Tadi kan sudah saya terangkan, Anas. Menggenapi itu artinya sudah saya terangkan tadi. Bedakan antara batal dengan hilang. Beda loh antara batal sama hilang. Batal sama hilang beda banget. Okey, baik. Yesus mengajarkan tidak. Yesus tidak membatalkan dan tidak menghilangkan. Ajaran Paulus yang dibacakan abang tadi menggenapi. Baik. Iya. Menggenapi. Sekarang saya ulang lagi ya, Anas. Boleh bang. Ketika Anda sekolah mau naik tingkat kan Anda ujian. Di Malaysia ada ujian enggak? Ujian akhir. Sekolah. Anas, jawab. Iya benar bang. Ada ujian. Iya. Ujian akhir itu namanya menggenapi bang. Setiap pelajaran itu digenapi oleh ujian akhir sehingga dia lulus. Iya. Melengkapi gitu. Baik. Dia akan masuk ke hukum yang baru, pelajaran yang baru, tingkat yang baru, itu SMA. Tetapi ajaran yang berarti kan ujian tadi nggak hilang bang? Nggak hilang kan, Alkitabnya ada di sini. Nggak hilang, masih ada kan? Masih ada. Baik. Ya, seperti kayak Anas ngomong, hukum yang lama tetap ada, ya tetap ada. Tetapi tidak dijalankan gitu. Dia sudah digenapi kan, sudah. Begini. Dijalankan dengan cara lebih. Bukan menghilangkan bang. Contohnya adalah begini bang. Contohnya adalah tadi sunat daging diganti dengan sunat hati. Levelnya lebih bang. Seperti yang abang Nabi Panggan jelaskan, sunat itu apa? Kayak tadi saya ngomong, ketika ada orang yang memberikan pakaian, berikanlah jubah. Pakaian sama jubah kan lebih indah dan lebih mahal jubah. Iya. Sama seperti saya ngomong, standarnya
Perjanjian lama adalah kasihnya standar manusia, kasih samamu seperti kamu menyangka dirimu sendiri. Standar Yesus ngajarannya adalah sesama kasih nih, sesama kasih. Tingkatannya kasih agape, kasih Tuhan, seperti yang telah juga dijelaskan oleh Nabi pagan. Tetap dilakukan, sama-sama kasih, cuma tingkatannya lebih. Tingkatannya gimana bang? Maksudnya kalau tentang jubah tadi gimana bang? Penjelasannya bang. Kalau tentang jubah Allahmu dengan segenap hatimu, kan sudah jelas. Di sana bermakna kasih kepada Tuhan gitu kan. Kalau kasih tentang jubah tadi, tentang abang yang sebut jubah tadi, jika ada orang mengambil jubahmu, kasihlah jubah yang lain. Itu gimana bang maksudnya? Jika ada yang mengambil pakaianmu, berilah jubahmu. Jadi pakaian lebih. Bermakna kalau ada orang merampok rumah kita, bermakna kita beri rumah orang lain gitu. Bukan. Jadi konteksnya gimana bang? Maksudnya bang? Jika ada yang meminta pakaian, ya, jika ada yang meminta pakaian, baca kabarnya, baca. Ya, dibaca. Ayo boleh. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Mengingini ya, bukan mengambil ya. Iya, mengingini. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berarti di sini ada perkara ya, mengajukan, ya kan? Ada perkara di sini. Mengingini, karena mengingini orang tersebut, bukan mengambil ya. Lanjut bang. Iya. Bermakna kalau ada orang yang mengingini barang kita itu kan, maupun secara paksa ataupun secara permintaan, bermakna kita beri lagi lebih daripada itu. Maksudnya kasih. Itu maksudnya kasih yang ingin diajarkan oleh Yesus gitu. Itu perumpamaan loh bang. Jangan dia cari ganti arafiah. Lanjut bang, kabar baik. Maksud. Lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Kabar baik. Boleh. Apanya yang dilanjutkan? Ayatnya ini bang? Ayat yang lanjutkan terus. Kan biasa harus lebih dari ayat sesudahnya. Oke, ntar. Ini judulnya ini Yesus dan Hukum Taurat. Jelas judulnya Yesus dan Hukum Taurat ya, perbandingannya ya. Kita baca dari ayat sebelumnya sampai ayat sesudahnya ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, begini. Kemarin ada namanya teman kita Rindu. Dia punya restoran, rumah makan lah. Ada orang diam-diam ngambil makanan. Bukannya dilaporkan atau dipukuli, tetapi justru dia diajak makan di situ, dibawakan pulang makanan. Dikenyangkan dan diberi lagi untuk membawa pulang. Itu kasih pak. Ini contoh real ya. Itu contoh real. Dan nggak gampang. Benar. Itu nggak gampang. Benar. Bermakna kasih itu membantu fakir miskin gitu kan, membantu. Contoh gini bang. Contoh. Fakir miskin bang. Jadi seperti ini bang, penggenapan hukum Taurat itu. Jangan mencuri. Udah jelas ya. Dengan hukum kasih, ketika kita mau mencuri, bayangkan kalau kita dicuri, bagaimana rasanya? Nggak enak kan? Benar. Itu maksud Anas berikan gitu loh. Pernah Anas berikan satu analogi bang. Di negara Malaysia ini, jika enggak ada tidak ingin sesuatu itu dibawa ke pidana, hukum itu perlu dihapuskan semua. Undang-undang mencuri penjara 10 tahun, melanggar lampu isyarat traffic light dihilangkan itu supaya tidak ada yang melanggar. Bermakna hukum itu dibatalkan supaya tidak ada yang melanggar itu. Bermakna enggak ada enggak ada hukum, bermakna tidak akan ada orang yang melanggar gitu kan. Kita berbalik pada yang tadi yang abang bacakan tu. Contoh ni bang, kalau abang mengatakan ajaran kasih gitu kan diterapkan di dalam sesebuah negara gitu kan. Contoh gini. Kalau anak abang ini misalkan bang, misalkan kan gitu kan. Anak abang ini
diperkosa, contoh anak perempuan atau begini bang, anak Anas ini diperkosa contoh, bermakna apa tindakan Anas ketika situasi itu? Apa tindakan Anas ketika itu? Apa saran abang kepada Anas ketika situasi itu berlaku di hadapan mata Anas? Ni tengah malam ni, jam 2 pagi ni. Kalau Anas menerapkan ajaran kasih di Anas, saya jawab Anas. Iya, saya sebentar. Boleh. Bukankah tadi sudah dijawab sama Anas, ya kan? Akan ada suatu hukum yang akan saya berikan lagi, lebih berat lagi. Enggak. Hukum sudah dibatalkan oleh Paulus, bang. Hukum sudah dibatalkan. Segala ketetapan ketentuan sudah dibatalkan. Saya ingatkan sekali lagi, bukan Paulus. Ini untuk faham. Ya, bukan Paulus. Tapi Bang Nabi, ku tambah satu. Ya, silakan. Ku tambah satu, Bang. Tadi dari awal pun aku udah dia itu selalu membawa tentang hukum yang dibatalkan oleh Paulus tentang Efesus 2 ayat 15. Sekarang ku tanya Bang Anas, di mana hukum itu yang dibatalkan oleh Paulus? Hukum apa aja itu? Segala ketetapan dan ketentuan, bang. Bermakna segala 613 misfot itu. Enggak. Gimana bang? Iya, 613 Torah yang mana itu dibatalkan dia? Kesemuanya bang, nggak ada tertulis itu dibagi. Di mana tulisannya mana? Hukum moral. Ayatnya di mana? Di mana ayatnya Paulus membatalkan? Coba dibacakan kembali bang. Efesus 2 nomor 15. Coba dibacakan bang. Ulangi lagi biar dia paham. Biar dia paham. Nanti garis tarik benang merahnya ya. Tarik benang merahnya. Dia itu selalu membawa ke sini narasinya. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, yang dipertanyakan di sini membawakan narasi. Tunggu, bro. Bacakan sekali lagi, tarik benang merahnya. Nya itu siapa, dia itu siapa, iya itu siapa. Gitu loh maksud aku. Biar dia paham. Jadi kabar baik terus. Kabar baik. Dianya, iyanya, nyanya diganti nama Yesus. Nyanya itu diganti Yesus, coba biar dia paham. Sebab dengan mati Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan Yesus untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apakah masih berkeras juga Paulus yang membatalkan? Yang mengajarkan ini dia yang mengajarkan Yesus membatalkan ini kan siapa? Balik lagi ke situ Anas ya, balik ke situ. Jangan berselat lidah di sini. Saya ingatkan jangan berselat lidah. Anda balik lagi ke situ. Tadi udah saya ulangi. Ini jangan sampai ini ketiga kali saya ulangi ya. Tadi udah 2 kali saya ulangi. Baik. Ini bang, gini. Paulus mendapatkannya ketika ditanya Anda itu beranggapan bahwasanya Paulus itu yang membatalkan hukum Taurat. Dan ketika ditanya hukum Taurat mana yang dibatalkan? Jangan digiring suatu opini bahwa Paulus yang membatalkan. Jangan digiring opini. Salah bukan gitu loh. Anas ini, kita ini bukan orang bodoh ya Anas. Anda berusaha muter-muter balik situ lagi, balik situ lagi. Kita kan tetap fokus. Baik. Bermakna kita bukan orang bodoh. Baik, bermakna bukan Paulus, tetapi Paulus yang mengajarkan itu, mengatakan menfitnah Yesus yang membatalkan gitu kan? Secara jelas gitu kan? Itu jangan ngomong fitnah ya, nggak ada ngomong fitnah di situ. Tadi saya ngomong ulangi, Anda berarti bermain lidah. Anda munafik Anas. Contoh gini bang, contoh. Saya udah berkata sama kamu ya Anas, Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Jadi jangan menggiring Anda itu munafik namanya Anas. Ngomong fitnah. Saya tidak pernah ngomong begitu ya Anas. Oke, baik. Anda jangan berframing di sini. Baik. Kita belajar bang, bermakna kalau belajar tak beropini ya Anas. Kalau belajar. Baik. Bermakna di mana Yesus kalau tidak dikatakan fitnah bang, di mana Yesus ini mengajarkan aku membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan dan ketentuan. Tadi saya katakan Anas, dasarnya Paulus itu adalah Yesus dengan dasar yang menggenapi itu ya Anas. Jangan ulang-ulang lagi ya. Ini udah keempat kalinya saya ngomong loh Anas.
Jadi kamu menganggap kamu menganggap apa yang tertulis itu hasil pemikiran Paulus, itu salah gitu loh. Iya. Jadi jangan menggiring opini bahwa apa yang ditulis itu atas keinginan Paulus semata. Salah. Baik. Itu sudah salah gitu loh. Baik. Gini bang, bahasanya kita jangan mengatakan Paulus ini memfitnah Yesus. Bermakna kita perlu mencari satu ayat yang Yesus mengatakan, aku membatalkan segala ketetapan dan ketentuan, supaya tidak mengatakan Paulus ni fitnah bang, gitu bang. Mengulang-ulang pertanyaan Anda, Anas. Saya ulangi sekali lagi, Anas. Anas jangan bermain lidah di sini ya. Enggak bang, kita belajar bang. Itu udah sama Anda. Ketika opini itu digiring, Anas, digiring, sama dengan seperti ini. Ketika akan muncul suatu pertanyaan dari kamu, coba sebutkan di dalam ayat kitab abang-abang di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, sembahlah aku, bahwa akulah yang mempunyai keselamatan. Enggak akan ada. Benar. Tetapi orang yang hatinya bijak dan digiring dengan pemikiran-pemikiran yang didasari oleh Roh, dia bisa mengartikan arti kata-kata itu. Anda itu selalu ngomong benar, tapi ngulang situ lagi. Iya. Kami terfokus, Anas. Gini Bang Anas. Bang Anas ini naik ke sini membawa narasi bahwasanya Paulus membatalkan hukum Taurat. Iya, jadi seolah-olah yang dituliskan Paulus itu di dalam kitab suci Alkitab itu bahwa itu hasil pemikiran Paulus. Salah itu. Ketika Abang Anas naik ke sini membawakan narasi itu, abang itu harus bawa bukti ayat di mana hukum Taurat itu yang dibatalkan oleh Paulus. Baik. Contoh gini bang, dengan matinya bang jalan kebenaran, bermakna bang jalan kebenaran sudah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Timbul pertanyaan, di mana ayat bang jalan kebenaran ini mengatakan itu? Andaikan Anas mengajarkan kepada orang lain dari kesaksian orang-orang yang itu perlu kabar baik, perlu dicarikan itu bang. Itu narasi Anas seperti itu bang, supaya tidak dikatakan Anas ini memfitnah, mengajarkan orang lain, mengatakan bang jalan kebenaran ini sudah membatalkan hukum Taurat itu kan? Bagaimana tidak dikatakan Anas ini memfitnah itu, padahal bang suara kebenaran mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan walau satu iota pun, gitu kan? Supaya ini tidak dijadikan fitnah. Itu yang maksud Anas gitu. Gimana? Kamu framing lagi ya. Framing lagi ya. Udah balik omongan. Tidak ada yang membatalkan di situ, guys. Nggak pernah membatalkan ya, meniadakan. Ada itu mencoba menyamakan membatalkan dan meniadakan ya. Anda tidak bodoh ya. Anda supaya Anda kalau bermain lidah sini nggak usah diskusi. Narasinya salah. Enggak, ini supaya jelas. Anda kalau mulai bersilat tidak di sini, framing nggak usah diskusi. Anda diam aja. Gini bang, supaya saya nggak suka orang yang framing yang mencoba menyamakan satu kata dengan kata yang berbeda. Nggak suka saya. Iya bang, paham bang. Gini bang, maksudnya gini bang, Paulus kan mengatakan Anda jangan jadi orang munafik. Bentar. Anda jangan jadi orang standar ganda. Iya benar. Bentar gini bang, gini. Maaf kalau Anas menyinggung. Kalau gini, Anda bang, ngomong ulang lagi, Anda mau apa? Enggak, supaya faham gini bang. Bentar. Gini kan, Paulus kan mengajarkan begini. Yesus ini membatalkan segala perintah dan ketentuannya. Abang tegaskan perkataan ia tadi kan, bermakna Yesus merujuk kepada Yesus, bukan Paulus yang membatalkan, gitu kan? Ya, betul. Bermakna gitu kan, narasi abang yang Anas faham gitu. Bermakna supaya Anas tidak mengatakan Paulus ini memfitnah, di mana Yesus mengatakan itu bang. Itu bang penting. Berarti kan sudah dibaca. Itu kan tulisannya Paulus. Ya sekali lagi ulang. Ini yang kelima kali saya ngomong ya. Itu tulisan Paulus. Di tulisan itu berdasarkan perkataan Yesus. Dasarnya apa? Berdasarkan perkataan Yesus. Di mana itu boleh dicari bang? Dasarnya adalah perkataan Yesus yang menggenapi. Yesus menggenapi, tidak membatalkan kan? Iya. Dan arti menggenapi sudah saya jelaskan ke Anda. Apa? Saya ulangi, arti menggenapi saya jelaskan apa? Melengkapi bang, bukan menghilangkan. Bukan membatalkan, melengkapi itu, melengkapi.
lengkap. Tadi analogi saya ngomong apa tadi analogi saya? Iya, kan abang jelaskan melengkapi itu bukan hilang. Analogi saya seperti apa tadi analogi saya? Seperti exam gitu kan. Exam ketika kita sudah selesai exam itu bermakna enggak lagi ada exam, kita sudah selesai. Maknanya lengkap exam SMP kita Pak. SMP sekolah tingkat dasar. Itu. Sekolah tingkat dasar digenapi. Sabar Pak. Iya benar. Analogi saya adalah sekolah yang sebelum naik tingkat dia akan digenapi dengan ujian akhir. Saya tidak pernah ngomong melengkapi ya. Anda sendiri yang framing melengkapi dari tadi ya. Iya. Maksud menggenapi ini apa bang pada pandangan abang? Menggenapi ini? Ya itu tadi. Mengakhiri. Apa tuh bang? Mengakhiri. Oh bermakna melengkapi, mengakhiri gitu. Karena sudah datang yang dijanjikan. Karena sudah selesai yang dipelajari. Dengan ujian akhir. Kalau keselamatan itu dengan penyalipan Yesus. Iya. Okey lah. Bermakna gini bang, bermakna itu masalah kita kembali kepada yang kita diskusikan awal tadi kan. Bermakna tanpa Paulus ini Anas enggak ngerti juga apa yang dijelaskan oleh Yesus kan. Bermakna perlunya Yesus kepada petunjuk itu kan. Paulus ini penting. Ya jelas dong. Enggak perlu orang Paulus aja berdasarkan ayat itu, kenapa saya enggak ngerti? Iya. Benar. Kalau hanya mentok di Yesus kan mengatakan menggenapi. Kalau enggak ada Paulus menjelaskan itu, bermakna umat Kristian ini enggak ke mana-mana juga kan. Perlu juga Paulus. Kami akan tetap mengerti karena kami orang pintar. Iya. Seperti Anda. Iya. Itu masalah tadi kan abang baca itu Bang Anas ayatnya yang di Yohanes tadi itu kan ada harusnya menggarisbawahi itu. Iya. Saya narasikan saja. Boleh bang. Apakah Anda akan mengenal Allah Anda hanya dari Muhammad saja atau berikut sahabat, kesaksian sahabat? Ayo coba. Kalau di Islam jelas bang. Pertama kali itu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu kan jelas gitu. Bermakna Nabi Muhammad yang mensyiarkan ajaran itu kepada para sahabat sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para guru, sampai kepada para murid-murid kepada murid, sampailah ke Malaysia ke meja Anas gitu. Itu melalui sahabat juga kan ya, melalui sahabat juga kan saksinya kan. Nah, seandainya tidak ada Muhammad, akankah sahabat bersaksi? Oh enggak, pasti kena ada Nabi mungkin Muhammad. Kan? Ya sudah, itu sama berarti. Sudah. Terima kasih. Benar. Tapi kalau Allah mengatakan Allah adalah Tuhan semesta alam, Nabi Muhammad menyampaikan adalah Allah Tuhan semesta alam, sama bang, sampai kepada generasi selanjutnya. Dan hukum Allah perlu dijalankan oleh manusia. Kalau ada Muhammad bisa enggak sampai ke Muhammad? Ada enggak saksi itu nyampai, kesaksian itu nyampai? Bermakna contoh gini bang, kalau sudah selesai udah berarti. Itu jawabannya. Pertanyaan terjawab. Iya. Udah itu jawabannya. Benar. Tanpa disampaikan oleh Paulus gitu loh. Benar. Tidak ada pertanyaan lagi kan. Berarti tidak ada pertanyaan lagi, ganti topik. Kalau bertanya ganti topik. Benar. Bermakna kalau Allah memerintahkan jalankanlah hukum dan perintahku, Nabi Muhammad menyampaikan sampai kepada tidak ada pertanyaan lagi, sudah terjawab ya. Ada narasi itu ya. Iya, yang saya logika. Bermakna enggak ada para sahabat yang menghilangkan, membatalkan hukum Allah, enggak ada kan? Bermakna standardized sampai kepada Anas gitu kan? Bukan. Tadi pertanyaan awal tadi kan bukan begitu. Jika tidak ada Paulus. Analoginya seolah-olah Anda bertahan bahwa Paulus lah yang merubah, ya kan? Sedangkan di sana sudah itu yang Anas minta penjelasan gitu. Tetapi sudah ditarik garis benang merahnya bahwa di sana ada dia, nya, ia yang merujuk kepada Yesus. Benar. Ya kan? Itu maksud Anas. Jadi, jangan andaikan Paulus ini tidak memfitnah, makanya gimana tadi ayat Yesus kalau tidak ada Muhammad, Islam ada enggak? Iya, saya ginikan saja lagi. Contoh, ya kan? Betul bang. Contoh gini bang. Kalau Allah menyampaikan perintah dia begini bang, jangan membatalkan hukum Allah. Nabi Muhammad menyampaikan begitu pada para sahabat. Jangan membatalkan hukum Allah sampai kepada para tabiin. Jangan batalkan hukum Allah. Saya ganti Bang Nabil bentar. Saya konteks. Gimana bang? Di situ sudah jelas. Allah ibaratnya mewahyukan kepada Muhammad. Benar. Iya kan? Jangan membatalkan hukum jangan. Ya, Allah. Sedangkan di dalam yang dibaca ayat tadi yang dibaca, dia perintahkan iya
Iya, dianya. Berarti Tuhan yang menyampaikan kepada Paulus. Apakah Paulus harus membatalkan? Apakah Paulus yang membatalkan? Bukan. Jadi konteksnya itu. Bermakna kalau Tuhan mengatakan jangan membatalkan, tetapi ada umat ni yang membatalkan, perlu klarifikasi kan? Penggenapannya sudah terjadi, brother. Tuhan yang di kitab penggenapan dan pembatalan lama, itu berbeda, bang. Tadi abang tu jelaskan. Iya. Maksud bermakna saya perlu ada klarifikasi situ kan? Di mana tertulis? Saya tidak pernah ngomong begitu loh. Penggenapan sama pembatalan berbeda. Yang berbeda itulah. Penggenapan dengan pembatalan sama, bang? Yang saya katakan berbeda adalah peniadaan dan pembatalan itu berbeda. Iya benar. Anda jangan coba bermain kata-kata di sini. Anda tuh emang saya bisa bilang tuh kata brengsek Anda itu ya. Jangan gitu. Oh iya. Diskusi aja, bang. Gitu. Karena saya tidak pernah berkata seperti itu. Jangan menyerang pribadi, brother. Jadi perbedaan pendapat. Enggak, soalnya gini, bang. Begini, bang. Menjawab narasinya. Ini kan perkataan saya ngomong abang itu tadi. Itu perkataan saya. Iya. Nggak bisa itu udah nyerang saya berarti. Tidak ada dia, jangan menyerang pribadi. Benar. Maaf kalau Anas tersinggung. Bang Nabi gini, bang. Bang Nabi gini, Bang Nabi. Itu Anda mengatakan benar. Bang Nabi gini, Bang Nabi. Contoh Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, jangan membatalkan hukum yang kuperintahkan, gitu kan? Bermakna segala hukum tu perlu dijalankan sampai kepada para sahabat, sampai kepada para tabiin. Tiba-tiba ada seorang tabiin ni menyampaikan dengan matinya Nabi Muhammad itu bermakna Nabi Muhammad membatalkan segala perintah dan ketetapan Allah. Bermakna perlu klarifikasi perintah Allah tadi kan? Iya, bermakna perlu klarifikasi daripada Nabi Muhammad, gitu kan? Di mana tertulis Nabi Muhammad itu membatalkan segala ketetapan Allah tadi, gitu kan? Sama seperti ini, bang. Yesus mengatakan tidak hilang setitik pun iota hukum Taurat itu kan, gitu kan? Bermakna itu daripada perjanjian lama sudah dijelaskan itu. Tiba-tiba suddenly datang seorang sosok ini mengatakan Yesus ini membatalkan, menghilangkan segala ketetapan dan ketentuan di Efesus 2 nomor 15 tadi. Namanya sudah meninggalkan SD, ya otomatis pelajarannya SD itu hilang. Bermakna Paulus lebih tingkat tinggi daripada Yesus gitu. Kok jadi Paulus? Bukan. Kok jadi Paulus? Dengar bang, ini aja ayatnya tadi bang. Ayatnya tadi aslinya mutar-mutar di bawah dia narasinya. Biar ku garis bawah ya, nasihat kita baca. Boleh. Yohanes 16 itu ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Garis bawah ya, dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ke-14-nya, ia akan memuliakan aku. Itu garis bawahi, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Garis bawahi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, itu garis bawahi. Iya benar. Jadi harus diperjelas ya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Anas tak bicara tentang Yesus Tuhan ataupun bukan Tuhan ke Tuhan ke Bapa ke anak, bukan bang. Anas bicara standar Tuhan, Pak. Karena Anda berbicara tentang Kristenan, Pak. Karena Tuhan Kristen itu Yesus, Pak. Jadi yang memberitakan Anas tak tahu itu Tuhan tanah ke Tuhan takur. Anas enggak ambil tahu itu, bang. Cuma Anas bicarakan tentang ini. Ya bahasamu kayak bahasa setan. Tuhan takur gimana? Saya bicara Tuhan. Tuhan ikut Tuhan. Jadi bilang tadi Anas, ia akan memberitakan kepadamu yang apa yang diterimanya daripadaku. Kalau lo berbicara tentang Yesus, ya berarti bicara tentang Tuhan. Sama level dengan Allah. Iya, benar. Makanya itu tadi Nabi akan meminta kepada Bapa, jika nggak ada Yesus, Muhammad, apakah umat Islam tahu ajaran Islam? Karena levelnya Allah. Itu kan Anas berikan analogi tadi, bermakna Muhammad itu seperti Allah Paulus. Menyampaikan benar. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Saya tidak suka tadi analogimu. Saya tidak peduli itu anak ya Tuhan takur, Tuhan apa. Saya nggak peduli, bahasamu kayak bahasa setan gitu loh buat saya gitu loh. Iya, bermakna kan Tuhan di mana dulu? Tuhan pemilik langit dan bumi ataupun Tuhan tanah itu.
Tuhan. Dialah Tuhan. Allah itu sendiri. Sudah jelas, clear. Allah Yesus sendiri itulah gitu. adalah Allah itu. Selesai. Oh gitu. Anda mau Iya, terima iya. atau Paulus tidak pun menerima, Anas. jangan Iya, iya. membawa narasi Anda kepada kami. Anda Iya, tidak iya. beriman Anda kepada berkata Yesus, sudah nggak apa-apa. berarti Anda berkata Allahnya Tuhan Kristen. Jadi Iya, standarnya makanya, dengan Mas. Allahmu. Ya. Paulus gitu. itu pun menulis Tapi itu Allah bukan Anas tak dari pernah diri mati. dia Tapi kalau sendiri. berbicara tentang itu panjang lah bang, gitu kan. Lah Cuma bukan gini bang, siapa kita yang berbicara mati. tentang siapa yang petunjuk mati? Kamu jangan goblok. Yang mati siapa? Yang mati Kemanusiaan. adalah rohkah yang mati. Kemanusiaannya yang mati. Iya, iya, kemanusiaan. Bahwa hubungan dosa yang telah dilakukan Adam, yaitu hukumannya Iya, iya. ialah mati. Allah nggak kami tidak kelihatan, nggak lagi. nampak. Oh, Tuhan Bukan saya begitu, nampak, bro. Nanti dulu. Iya, iya, iya. Kami sudah Iya. jelas. Kami tidak maut lagi. Kami hanya mengalami mati. Iya, iya, Tapi benar, kami benar. akan bangkit. Semua Anda kalau jangan- abang iya, meninggal, benar, roh tapi abang Anda- mati ataupun enggak bang? Kalau Allah kalau nggak abang bisa bela meninggal. agamanya. Oh, kami tidak Kalau bisa Tuhan saya mati. bisa. Roh Iya, kami iya, tidak baik. mati. Cuma Anas pun selalu juga panggil Yesus enggak datang sekarang kan, enggak ada timbul di depan Anas gitu. Nggak penting. Cuma Anas tak permasalahkan Nggak penting. itu. Lu nggak penting. Ini. Cuma Anas Lu tak nggak permasalah penting. itu bang. Karena hati lu bukan tulus manggilnya. Lu nggak Iya, penting. iya, iya. Anda jangan Itu gurau-gurau bang, itu gurau bang pagi-pagi Ya, bang. Anda Cuma gini jangan bang, kita tertawa berbalik. Gimana bang? menertawakan hal-hal yang tidak Anda ketahui. Iya, benar. Ya, Benar. Anda jangan Cuma tadi kan abang mengatakan Karena begini, Allah brother. tidak Allah pernah nggak gitu kan. mampu. Begini, Begini brother. bela agamanya. Begini, brother. Begini, Iya, brother. benar. Ya, supaya Anda paham. Iya, benar. Paham bang. Iya. Di dalam Gimana, Bang? di dalam Al-Maidah ayat 46 sudah jelas. Kalau mau bertakwa, Anda harus percaya Taurat dan Injil. Tetapi Anda akan mengatakan Taurat Iya, sudah iya, benar. dipalsukan, Injil sudah dipalsukan. Sedangkan Allah Anda sendiri siapa yang sudah mengatakan itu, Bang? menuntut. Oh, di Indonesia sangat. Siapa yang mengatakan itu bang? Palsu bang. Oh, di Oh, Indonesia. Oh, Anda berarti berbeda, ada Bang. Anda percaya berbeda. tentang Injil dan Taurat di Anda Alkitab. percaya Taurat dan Injil? Anas percaya bang, itu bukan palsu bang, asli. Haleluya. Asli Haleluya. karangan Salahnya. Lukas, Markus, Paulus, Yohanes dan ni bang. Paulus itu asli bang karangan mereka Ya, bang, Anda, asli. apakah Anda mengimani Injil? Itu saja saya mau tanya. Pasti Anas beriman bang, beriman Anda Anas. beriman. Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Tengah dicari bang, yang 73, yang 66, yang 82 kitab. Yang mana Oh, tu? ya, Yang kamu cari. abang mau mana? Berarti kamu cari Di mana? dulu Di lah mana? ya. Kamu Tunjukkan cari saya. dulu. Yang iman kan elo yang imanin. Iya, Iya. kamu cari dulu kalau kamu belum tahu di mana. Tunjukkan ke saya. Ya kan? Iya. Kalau Makabe gimana bang Makabe? Itu menarik juga baca Makabe itu bang. Seram bang, seram Di bang. mana Seram Injilnya? Mana itu, Bang. Injilnya? Mana Injilnya? yang lu iman Anda itu, yang tertawa Islam seperti iman setan. itu Injilnya Kalau Anda mana? tertawa itu, saya menilai Anda seperti jin sekarang ini. Enggak lah. Anda saya nilai seperti Kita belajar jin. bang, Jangan sama-sama tertawa. Kalau belajar Anda bang, belajar, sama-sama jangan belajar. Anda mentertawai. Mana tahu Anas dapat Tapi diselamatkan Anas- lagi kan gitu. Oh, Gimana bang? Anda Enggak, munafik, gini, Anas. Anda diselamatkan atau tidak diselamatkan itu urusan iman Anda. Anas pun nggak Ya, tahu bang Ketika gospel yang mana itu. Ketika kau Banyak bawa sana. narasi ke sini Anas, kau itu harus belajar Gimana, tentang Bang? narasi itu loh Anas. Kalau Anda Benar, Bang. ibaratnya sampai tadi ngomong Anas tidak tahu gospel yang mana, Anda cari tahu. Anda orang berilmu, Iya, kan? iya, iya. Berilmu kan, Iya. mengerti Iya. pendidikan Benar-benar. kan. Anda cari tahu lah. Tapi Anas nak Gampang tanya bang, kok. Bible itu secara seluruhnya firman Tuhan ataupun bukan bang? Firman Tuhan, Bang. Gospel Oh, ya. Nanti iya, dulu iya. salah. Gimana, Bang? Gospel Gimana, ya, Injil ya. Oh, bermana Anas sudah mendapat jawapan bermana firman Tuhan bang, Ya. secara keseluruhan gitu kan? Injil ya. Gospel, Injil gospel, itu- Bible yang ada pada abang ini. Ya, Ah. Bible ya. Oke, Bible Iya. itu tidaklah keseluruhannya adalah firman Tuhan. Ini menarik kalau Ya, dibahas ini. tidak keseluruhan. Karena saya tidak akan mengatakan Ah. seperti itu. Tetapi di sana adalah sejarah perjalanan. yang Iya, buku sejarah disaksikan. gitu. Ya, yang disaksikan sama seperti Anda. Ketika kami akan bertanya, di mana di dalam Ya. Al-Qur'an yang ditulis bahwa ada yang menyaksikan atau Jibril menyatakan dirinya kepada Muhammad? Tidak ada. Enggak ada, Bro. Oh, enggak ada gitu. Enggak ada. Di mana Jibril menyatakan diri kepada Muhammad? Tolong sebutkan ayatnya kepada saya. Iya. Sebab Tidak ada. kalau Al-Quran kami- mencerita itu, nanti Al-Quran jadi macam Bible bang, buku sejarah. Oh, bukan, Bro.
Karena segala sesuatu itu harus ada menyaksikan supaya tidak ada dusta. Iya, bermakna kalau ditulis begitu, bermakna Al-Quran seperti Bible juga kan, karangan manusia kan? Tidak. Gimana sih? Tidak. Sekarang saya mau menanyakan. Andaikan begini Bang, andaikan Al-Quran. Statement Anda selalu karangan manusia, di mana karangan manusianya? Iya, betul. Andaikan begini Bang, menanyakan. Al-Quran menjelaskan inilah silsilah Nabi Muhammad, inilah silsilah Abraham. Nanti jadi karangan Bang. Gitu dong. Di situ silsilah saja, Gimana, silsilah Nabi Isa. Anda tahu nggak sudah perbedaan antar karangan sama sejarah? Anda tahu nggak perbedaan karangan sama sejarah? Iya, berapa kan nanti Al-Quran jadi buku sejarah Bang. Bukan karangan Jadi bro. Abang itu nanti dulu. Nanti nggak jadi, menurut Bang Anas ini, nanti nggak jadi firman Tuhan kan? Bang Anas ini Alkitab itu buku Gimana, Bang? sejarah. Sabar. Iya, banyak sejarah Bang, sejarah orang-orang Yahudi gitu kan. Sabar. Sejarah tentang perjalanan Yesus gitu kan. Sabar. Gimana, Bang? Apakah Gimana, di Bang? Al-Quran itu tidak tertulis di dalam surah Maryam tentang silsilah Iya, gimana? Isa? Ada nggak? Enggak Bang, enggak ada tertulis inilah silsilah Nabi Isa alaihissalam. Enggak tertulis gitu Jadi Bang. dari mana kamu tahu Isa itu dari keturunan siapa? Dari mana kamu tahu? Daripada firman Tuhan. Kalau silsilah Yesus itu daripada Di mana? Daripada jangan buku Yesus, sejarah tidak ada Bang. Yesus dalam Al-Quran. Jangan kamu giring. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Oh, enggak Di ada. dalam Oke, Al-Quran, di dalam Al-Quran, di mana silsilah Isa? Oh enggak ada. Itu masuk Anas. Al-Quran bukan buku sejarah Bang. Lah, Itu tentang dong. kelahiran Isa bahwa Maryam itu adalah saudara Imron di mana? Oh itu memang tertulis begitu. Cuma Di bukan mana? secara Di mana lengkap. ditulis? Inilah Di silsilah mana ditulis? Di mana ditulis? Di hadis ada lah Bang. Itu kan Di Al-Quran. termasuk dalam kisah 25 Nabi. Itu kan ada itu. Di Al-Quran ada. Cuma tidak? begini Bang, menarik penjelasan abang tadi. Bible bukan secara keseluruhan firman Tuhan. Itu gimana nak menjelaskan itu Bang? Nah, Bagaimana di Anas sana- boleh kata dong separuh nyolong gitu kan? Gitu kan? Anda jangan mengeluarkan bahasa narasi yang kayak setan. Gimana, Bang? Saya nggak suka gitu loh. Ya. Enggak, tadi kan pernyataan abang. Bible Anda bukan saja- secara Anda tidak- keseluruhan firman Tuhan. Gitu kan abang katakan tetapi tadi jangan kan? dikatakan nyolong kayak bahasa setan Anda. Saya nggak suka. Jadi Bahasa Anda saya nggak gimana suka. Bang? Gimana menjelaskan? Maaf itu maaf. Gimana Bang? Bahasa Anda saya tidak suka. Ya. Atau begini Bang, itu lebih spesifik Bang. Lukas 1 ayat nomor 1 hingga 10 itu Nanti firman dulu, Tuhan nggak usah- ataupun bukan Bang? Anda nggak usah sebut Lukas deh. Ya, Anda nggak usah sebut Bukan, Lukas maksudnya kan kalau Anda sudah ingin- begini. Diam. tanya. Anda diam. Boleh Anda Bang. Anda diam. Gimana Bang? Boleh. Anda Lanjut. nggak usah sebut-sebut Lukas kalau Anda tidak mengimani dan tidak tahu apa-apa, ya. Kalau Jadi Anda mengimaninya mohon sebagai maaf ya, tersirat, bawah ya. Karena si Anas ini udah termasuk pencemaran iya, juga ini kulit kalau ini. Anda Dia menyinggung ini. tidak Bukan Bang kabar baik. mengimaninya, Tadi kan Yoi, mohon pernyataan maaf, Bang mohon Nabi. maaf. Anda jangan Baik, giring enggak, mohon maaf. opini. Kalau- Hujatan tidak terus kalau- penghujatan indah ini. Anda jangan Kalau mengirim aku opini, menyerang Anda, brother. Kalau saya Bukan saja Bang, menyerang bukan Anda. Bang kabar ya. baik. Tadi kan Bang Nabi Bagaimana, mengeluarkan Nas? pernyataan. Bible Ya, bukan saya secara sadar. keseluruhan firman Tuhan kan? Betul. memang Gitu kan? Betul. Betul. Karena Gitu ada dong. perjalanan. Anas hanya mengiyakan aja Bang. Oke. Gitu Jumlah dong. pasal yang Gimana ada di sih? Alkitab itu ada terdiri 1189. Jumlah Iya. ayatnya ada 31.101. Jumlah janji yang diberikan dalam Alkitab itu ada 1.260 Iya, dan jumlah betul. perintah yang dalam Alkitab itu ada 6.468 Betul. dan nubuat di dalam Alkitab itu ada 3.268 dan Anda mengatakan ini buku sejarah sedangkan di Alkitab ditulis nubuat perintah-perintah Allah. Firman-firman Di sana Allah. ada perjalanan. Anda bilang ini Cuba sejarah. diulang balik Bang Nabi. Cuba diulang balik pernyataan Bang Nabi supaya Bang kabar baik ni Okey. faham apa yang kita diskusikan gitu. Bukan Cuba diulang supaya balik kamu Bang Nabi. yang paham, supaya kamu yang Diulang paham, ya. diulang balik. Supaya Tentang kamu yang Bible paham, bukan ya. firman Tuhan tadi. Cuba diulang balik. Anda diam dulu. Anda Boleh, diam boleh, dulu. boleh. Narasi Anda narasi setan. Anda diam dulu ya. Anda diam dulu. Karena saya menilai Anda bukan lagi orang yang diajak berdebat, tapi saya lagi menghadapi iblis dan setan. Ya, kamu catat baik-baik. Jadi begini. Di dalam Injil itu adalah perjalanan tentang bagaimana penggenapan itu terjadi dan itu disaksikan. Ya, disaksikan oleh murid-murid. Anda harus paham. Anda harus paham itu. Di situ tertulis dan disaksikan oleh murid-murid. Sekarang saya mau bertanya balik kepada Anda. Anda tidak berhak ya mengklaim atau
mau mengatakan sesuatu tentang Alkitab kami. Anda nggak usah menyebutkan Lukas karena Anda tidak mengimaninya. Dan Anda juga tidak tahu Lukas yang mana yang Anda sebut. Anda jangan menjadi orang yang munafik. Kalau tujuan Anda datang ke sini hanya untuk menghujat, Anda salah. Jangan begitu, Bang. Anas hanya diskusi, Bang. Jangan begitu, jangan framing, Bang. Ya, enggak. Orang di bawah juga menghujat. Orang di bawah juga sudah tahu. Di mana yang Anas menghujat, Bang? Di mana, Bang? Di mana yang Anas hujat, Bang? Di mana, Bang? Bagaimana Anda mengatakan itu kan pernyataan abang itu sendiri tadi mengatakan Bible bukan gimana sih? Bukan. Dari beberapa kalimat Anda menghujat banyak tadi penghujatan sudah kelihatan sekali penghujatan. Enggak lah. Jadi brother, begini saja brother. Gimana bang? Saya tidak akan mengatakan apapun kepada Anda, ya. Wakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu, agamaku. Ya, untuk menjadi seorang Islam yang sangat soleh dan taat, Anda tidak perlu menghujat Alkitab kami. Anda tidak akan enggak ada hujatan, Bang. Di mana hujatnya, Bang? Kamu diam. Diskusi aja, Bang. Jangan curhat, Bang. Diskusi aja, Bang. Jangan curhat, saya Bang. tidak curhat, Anas datang ke sini bukan mendengar curhatan. Saya tidak curhat. Anas hanya mau diskusi. Mana sih? Ya, setan Malaysia. Setan Malaysia mendiskusikan sesuatu yang tidak kamu setan Malaysia. Jangan begitu lah, Bang. Nih, pendeta Toro di mana nih? Tolong. Setan Malaysia. Jangan begitu lah, Bang. Kita diskusi aja, setan Malaysia. Ya, kamu jangan menghujat. Enggak lah. Iya, jangan ada hujatan. Kalau di ayat kalau di dalam ayat firman Tuhan sudah dikatakan nyahlah kau iblis, ya. Nyahlah kau iblis. Enggak lah, Bang. Anas pun mau diselamatkan juga. Diam setan Malaysia, diam setan Malaysia. Kalau Anda mau diselamatkan, ya, kalau Anda mau diselamatkan, Anda cari dulu di dalam Al-Maidah 46 itu. Anda cari Taurat dan Injil yang benar-benar menurut Anda. Anda pelajari. Iya. Tapi yang pasti bukan terjemahan, Bang. Itu nanti Anda cari. Quran Anda kan terjemahkan. Quran Anda tidak terjemahkan. Silakan Anda cari. Ada bahasa asli di atas gitu. Gini, Bang. Anda tanya. Kita juga ada kitab aslinya, Bang. Anas, kita juga ada kitab aslinya yang berbahasa. Iya, baik. Itu nanti kita. Ada terjemahan juga, jangan berstatement kita terjemahan. Ada terjemahan juga. Anda juga baik. Gini Bang, kita lanjutkan diskusi, Bang. Jangan hujat-hujatan lah, enggak baik. Anda yang menghujat, bukan kami menghujat. Anda yang menghujat. Di mana hujatannya, Bang? Anda menghujat banyak. Kata fitnah, kata itu disama-samakan. Anda itu penghujatan, Bang. Kalau Anda dijawab aja, Bang. Bible itu boleh dijawab, Bang. Boleh dijawab. Semua ada jawaban, Bang. Cuma kita diskusi aja, Bang. Anda melintir ayat itu penghujatan namanya. Iya, kalau enggak. Cuma dijelaskan. Itu penghujatan. Setan Malaysia diam. Kalau Anda berpendidikan dan berpengetahuan, brother. Iya, Bang. Gimana, Bang? Jangan Anda dengan serius sangat lah, Bang. Bukan. Karena tertawa Anda itu menilai bahwa Anda bukanlah manusia yang saya hadapi. Iya, kita diskusi aja, Bang. Jangan curhat lah, Bang. Kita lanjutkan diskusi tadi, Bang. Saya enggak curhat, Anda enggak diskusi, Anda menghujat. Saya enggak akan curhat. Jangan Anda menghujat, enggak diskusi dari tadi. Karena berulang-ulang, muter-muter, berulang balik situ lagi, dan dengan frame emosi beda-beda. Anda penghujat setan Malaysia. Kami enggak lah. Tetapi kami harus mengenyahkan iblis dari diri kami, brother. Kami tidak masuk manusia bagi iblis orang gimana? Setan Malaysia diam. Iya. Saya akan menganggap Anda iblis karena yang berbicara itu mulut dengan dituntun oleh roh, dan roh Anda adalah iblis. Ya. Iya. Cuma itu, gini, Bang. Masuk saja diam setan Malaysia diam. Setan Malaysia diam. Begitu juga enggak ada gunanya, brother, ya. Abang jalan kebenaran ni ngapain malam ni? Datang bulan ke, Bang? Bukan datang bulan. Kamu sudah minum obat atau belum? Jangan gitulah, Bang. Dirimu sendiri, brother. Kasihan sekali saya melihat dirimu baru belajar Bible semalam, Bang. Setan Malaysia dia belajar. Mana sih? So Anda mau setan Malaysia dia, Anda tidak berdiskusi, ada penghujatan. Iya. Enggak lah. Ini kita ngapain ini, Bang? Sudah cukup satu setan Malaysia dia. Saya nggak mau dua Konde Bennett. Iya, jangan di ini nanti dengan ayat-ayat Al-Qur'anmu, kau nanti bingung juga menjawabnya. Kau tadi bisa Anas, kalau yang Anas tahu Anas jawab, kalau enggak tahu nanti Anas tanyakan kepada yang tahu gitu. Bisa kamu jawab. Yang mana Bang? Boleh. Jadi kita lanjutkan yang tadi, Bang. Oke. Saya tanya ya. Al-Qur'anmu teliti dan sempurna ya. Iya, Bang, teliti satu persatu gitu.
dibaca ayat tu jelas satu persatu gitu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Gak perlu ngaji. Sempurna ya. Kitabmu itu teliti dan sempurna, betul? Iya, teliti tu dipisahkan ayat dia satu persatu supaya jelas. Sempurna itu daripada segi sudut iman gitu, daripada segi hukum-hukum dan sebagainya gitu. Dua pertanyaan. Boleh bang. Satu, kamu melaksanakan hukum sunat. Allah itu tidak terlalu bodoh untuk tidak menuliskan kata sunat di dalam Al-Quran. Tolong sebutkan di dalam Al-Quran wahyu yang dituliskan oleh Allahmu itu, bahwa ada di situ wajib bersunat di dalam Al-Quran. Jangan kamu cerita memilah Ibrahim sama saya yang cerita tentang wajib sunat di dalam Al-Quran. Kalau ada yang tertulis seperti itu, saya mu'alaf ya. Saya langsung jangan. Islam tidak memerlukan umat bang. Umat yang memerlukan Islam bang. Jangan begitu bang. Jangan mu'alaf bang. Kalau ada itu. Janganlah. Pertanyaan saya yang kedua. Boleh bang. Gimana bang? Di mana di dalam Al-Quran tertulis bahwa Jibril itu menyatakan diri kepada Muhammad, wahai Muhammad, akulah Jibril. Di mana dia mengatakan diri itu? Dan siapa yang menyaksikan pewahyuan itu? Ada enggak? Baik bang. Kamu jawab gini bang. Yang pertama tentang sunat enggak ada bang. Perintah wajib sunat di Al-Quran tu enggak ada. Tidak akan koma. Berarti tidak teliti. Titik dan tidak koma berarti tidak teliti dan tidak sempurna. Titik itu. Terus yang kedua pertanyaan saya, di mana di Al-Quran Jibril menyatakan diri kepada Muhammad? Secara garis besarnya adalah perintah Allah tu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, gitu kan? Saya tidak perlu itu, kalau saya di tidak perlu hadis itu, brother. Saya tidak perlu itu, brother. Karena Injilmu dan Tauratmu saja kamu tidak tahu. Kamu nggak usah cerita Ibrahim sama kami. Baik. Kecuali lo menunjukkan Injil dan Taurat yang lo imani itu, tunjukkan baru Anda boleh begitu. Iya, baru kita bahas. Baik. Ya. Bermana di hadis Rasulullah menjelaskan Nabi itu hadis bukan firman Allah. Teliti dan hadis bukan firman Allah. Ya, tidak teliti dan sempurna berarti masih harus didampingi hadis, brother. Berarti tidak teliti dan sempurna. Baik. Ya. Bermanakan Nabi Ibrahim kan berkaitan bermana kalau umat Islam itu mengikuti. Enggak berhak ngomong Ibrahim selama Anda lo bisa menunjukkan kitabnya. Menunjukkan Injil, Taurat Anda. Enggak perlu kami tunjukkan, Anda enggak usah bahas. banyak goib. Iya. Baik. Ya, pokoknya pertanyaan kedua saja, brother. Iya benar bang. Sudah jelas. Kalau hadis itu kan ada doif, ada sahih. Kalau Bible itu taraf dia hadis doif. Sama standard dia gitu. Okey, yang kedua bang, yang kedua tentang malaikat Jibril. Pertama kalau wahyu pertama itu ada bang, kalau di Al-Quran tu ada. Cuma inilah utusan yang mulia iaitu Jibril. Jibril itu surah An-Nahl ayat 102 itu kan. Di mana dia menyatakan diri kepada Muhammad. Bermana itulah Jibril yang menyampaikan wahyu gitu kan. Siapa saksinya? Penjelasan dia di hadis gitu tentang ketika. Jangan hadis, brother. Saya bertanya kepada kitabmu yang sempurna dan hadis bukan wahyu. Bukan wahyu ya. Bermana kalau perjanjian baru tanpa perjanjian lama, kitab orang Yahudi yang umat Kristian nyolong itu enggak mana. Saya bertanya di kitab yang sempurna itu, brother. Yang sempurna dan teliti itu yang saya tanya. Saya tidak tanya hadis, brother. Nanti kalau saya tanya hadis, kamu lebih gila lagi, brother. Iya, bermakna kan hadis kan ada hadis. Ya, tahap hadis gitu kan, sahih, dhaif, hasan gitu kan. Nanti lu stres lagi nanti kalau hadis dhaif itu standard Bible aja gitu. Gitu. Lebih stres kamu nanti, brother. Lebih stres kamu nanti. Ya, baik. Bermana kalau di Al-Quran di surah An-Nahl ayat 102. Nabi bercanda tuh hadis. Brother. Anak senyap dulu, kasih minum air putih dulu ya. Okey, lanjut. Brother. Nanti kamu tunggu buka mic-mu dulu ya. Please. Nanti baru saya jawab, please. Ya, lanjut bang. Nah, saya mau tanya. Kasih sejuk dulu bang. Okey. Sahih Bukhari itu hadis apa itu? Sahih enggak itu Bukhari? Iya aja bang, itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya kitab itu. Itu sahih ya? Iya bang. Sahih ya. Cuma sebelum abang lanjut kepada soalan, anak ingin bertanya bang.
Sahih kan itu kan, Betul, brother? betul. Siapa Tadi Anas saksi? dah lama, tadi Anas dah lama ya. Anas dah lama. Bentar. Anas dah lama. Siapa saksi ketika Enggak boleh. Ada dah lama tadi. Ada dah lama gantian. Gitu. Gantian. Ada dah lama tadi. Ya. Ya, saya mau tanya. Ada dah lama tadi gantian. Saya mau tanya dulu, brother. Enggak, Anda mau tanya Gantian. Ada dah lama. Iya. Saya cuma mau Bermana tanya. siapa saksi ketika Yesus terangkat ke surga itu? Gantian. Brother. Siapa saksi ketika Yesus terangkat ke surga itu? Gantian. Brother, sahih atau tidak? Siapa saksi ketika Yesus terangkat ke Anda surga pengecut. itu? Anda nggak berani bahas agama Anda. Pengecut Anda. Iya, sahih atau tidak? Siapa Bukhari? saksi Anda pengecut. ketika Anda Yesus seorang terangkat wanita ke surga? pengecut. Pakai rok aja. Pakai rok aja. Anda pengecut. Enggak. Brother, kitabmu jangan kau tipu. Siapa Anda nggak saksi berani ketika membahas kitab Yesus Anda pengecut. terangkat ke Anda surga? seorang wanita. Gimana sih? Brother. Dijawab lah, Bang. Anda pengecut. Itu, brother. Nggak berani Kalau nggak membahas mampu kitab jawab, Anda. biarkan pendeta Torosoki yang menjawab. Gimana Anda sih? pengecut. Tidak berani membahas kitab Anda. Brother, Anda pengecut. Tidak Bukhari itu, brother. Saya mau tanya dulu Siapa sama saksi, brother. Bang? Anda Saksi pengecut. Yesus Tidak berani terangkat ke membahas surga. kitab Siapa? Anda. Anda pengecut. Anda pengecut, brother, memungkiri kitabmu, brother. Iya, Anda pengecut. dijawab aja lah, Bang. Anda cewek. Itu sahih Anda atau cewek. tidak, brother? Pakai Brother, rok saya Anda. cuma mau bertanya, brother. Enggak kan, anak bertanya Bukhari dulu, itu Bang. sahih Tadi kan atau anak sudah tidak, menjawab brother? tadi kan. Saya udah mau Anda soal cewek, itu kan, Anas. kamu, Anda brother. cewek. Anak ingin bertanya, Anda siapa cewek, saksi Anda ketika pengecut. Yesus Nggak berani terangkat membahas ke kitab surga Anda. gitu kan? Jangan jadi banci, brother. Gitu Jangan jadi dong. banci, brother. Anda Ada pengecut. begini lah, Bang. Soal Pakai anak rok, begini lah, pakai soal rok, anak, kan? pakai rok. Jangan jadi banci, brother. Itu pendeta Toro tu dijawab tu. Pendeta Toro Brother. dijawab. Mereka enggak mampu jawab, pendeta. Brother. Ini Brother, my saya teacher. mau Anda tanya, pengecut brother. tidak berani membahas kitab Anda. Tadi Brother. Anda sudah lama dibahas kitab kita ya. Gimana? Anas, Iya, saya mau tanya, brother ya. Saya mau tanya, brother. Iya, Bang. Iya, Bang. Bukhari itu Iya, sahih Bang. nggak Bukhari itu? Bukhari itu Sahih, Bang. Sahih. Sahih, Bang. Kamu buka dulu. Antara kitab-kitab yang diakui oleh ulama. Iya. Cuma banyak Okey. ulama pun membahas kitab Bukhari ni, ada yang masih mensyarahkan hadis Bukhari gitu. Oh, jadi belum jelas Gitu, juga Bang. ya, belum jelas juga ya, brother ya. Oke. Enggak ada tapi syarahan brother, dia, ada syarah dia. Iya. Ada Okey, brother. itu imam-imam yang masih Okey. membahas Sahih Bukhari. Oke, brotherku. Tetapi brotherku, secara saya mau umumnya kitab mau Sahih satu tanya Bukhari saja, ini brother. diterima oleh Oke, umum diterima gitu. berarti ya, brother Gitu, Bang. ya. Diterima ya. Iya, iya, boleh, Diterima boleh, ya. Bang. Oke, Iya. Anda buka Sahih Bukhari 4344, brother. Ya. Alah, Anas pakai ini, Bang. Abang bukakan je, Iya. dibacakan abang. PR-mu saja ya. Dibacakan aja lah, Sahih Bang. Kalau boleh Bukhari. baca bahasa gundul ya, Iya. Arab gundul dibaca juga, Bang. Gini saja, brother. Saya nggak perlu gundul, nggak perlu setan, nggak perlu terjemahan aja gitu. Apa ya, brother ya? Oh, gundul tuyul kayak lu, gundul. Iya, kamu baca saja Iya. Sahih Bukhari 4344. Saya mau bertanya, Iya, kenapa iya. Al-Qur'anmu yang sempurna dan teliti itu sudah dibaca oleh Daud yang 1000 sekian ratus tahun lebih dulu daripada pewahyuan itu, brother? Iyalah, Bang. Bahwa Daud Al-Quran sudah itu membaca artinya bacaan Al-Quran itu, brother. gitu kan. Al-Quran itu Bermakna ya, di Al-Quran itu teks- kan bacaan teks gitu kan. originalnya, brother. Di teks originalnya itu Al-Quran, brother ya. Bukan Iya, Al-Quran bermakna Zabur, ya. Al-Quran itu kan bacaan gitu kan. Gitu kan. Oh, di Bermakna situ sudah sudah dibaca Al-Quran, oleh brother. Nabi Daud. Al-Quran sudah dibaca oleh Daud ya, sambil menunggu Iyalah, dipasangkan Bang, ke benar. pelana kudanya. Kenapa Iya. Al-Quran itu sudah ada dibaca oleh Daud? Katamu diwahyukan, brother. Sedangkan Iya, silsilah bermakna kan 1000 Al-Quran tahun, itu kan brother. ketika itu kan ayat yang ada dalam Al-Quran itu sama seperti yang diwahyukan kepada Nabi Daud gitu kan. Gitu. Itulah, brother ya. Oh ya sudah, Bukan brother. Terima bukan kasih lah kalau gitu, karangan brother. manusia, Bang, ah. Bukan Brother. karangan Bebas, Lukas, brother. Paulus. Di mana buktinya Jelas kalau itu. itu sama ayatnya? Sudahlah jelas, brother. Udahlah. Daripada Tuhan yang Di mana? sama gitu kan. Ini anak mau Di mana bertanya, Bang. di mana ayatnya? Kalau Quran Daud sama Lukas. Quran itu sama. Betul, Di mana betul. ayatnya di mana?
Di mana? Buka aja. Siapa yang di mana? Di mana? Lukas 1 Di mana? nomor 1 sampai 10. Di mana? Di mana ayatnya yang kau katakan? Di mana? Di Sahih Bukhari 4344. Di situ menyatakan bahwa Lukas 1 nomor 1 hingga 10 katanya ini sama firman dengan Tuhan Quran sekarang sama dengan yang di Daud. Di mana ayatnya? Satu-satu lah bang. Ayatnya di mana ayatnya? Jangan mengatakan Sahih. Kamu jawab dulu kita. Iya. Ayatnya di mana? Takut amat ditanya sih. Sabar lah bang. Kita udah lama tadi ditanya. Tadi kita udah lama ditanya. Masalah jawabannya muter-muter. Anda yang takut. Tadi kita udah lama untuk menjawab Al-Qurannya sendiri. Ini Lukas 1 nomor 1 hingga 10 firman Tuhan ataupun bukan bang? Tolong Anda takut, Anda pakai gitu Menonton, tolong disaksikan kebodohan Anas yang tidak mengakui ya. Iya. Tidak mengakui kesahihan Bukhari. Iya dijawab lah bang. Lukas 1 nomor 1 hingga 10 ini. pakai rok. Anda berusaha menghindar dari pertanyaan. Ya. Jadi enggak lah, Anda kan sudah menjawab. Anda menghindar. Penonton di bawah. Iya. Anda Lanjut aja bang, ada apa bang? Betul. Ini Bang Markus mau berbicara. Lanjut Bang Markus. Selamat malam Bang Markus. Oke, Anas. Selamat pagi. Diam dulu. Ya bang. Diam dulu. Saya kira kamu udah naik kelas, Bah. Dari dulu ku kenal kau udah 3 tahun lalu. Itu aja pertanyaanmu. Itu masih aja. tinggal kelas dia. Oh, abang kenal Anas nggak kenal abang. Siapa bang? Abang ini siapa bang? Saya mengikuti. Anakku baru belajar Bible semalam bang. Gimana bang? Anda berbohong. Anas, Saya tahu Anda berbohong. Anas, Ketawa iblis itu ketahuan. Nyala tahu iblis. Anas baru belajar Bible bang. Dengan pendeta Soki baru belajar. Anas anak buta tuh di bawah katanya tuh. Anas dan dua Anas. Iya. Lanjut Bang Markus. Saya ikut di Pak Bom, ikut di Rifa, ikut di Cuma. Saya udah 3 tahun ikut kamu di YouTube. Anas itu aja kau tanyakan. Itu aja. Kasihan. Itu kau tanyakan. Kasihan kali kau. Iya. Makanan Anas. Soalnya jawaban muter-muter bang. Mungkin pendeta Terosoki boleh menjawab. Lo yang bikin muter-muter, gak ada jawaban muter-muter. Lo yang bikin muter-muter. Anas bodoh kali kau. Masa mengatakan Bible lo yang bikin muter-muter, tidak ada yang berjawab muter-muter. Lo yang berbalik ke situ lagi. Lo yang bertanya balik-balik ke situ. Lo yang berbalik ke situ. Udah dijelaskan balik ke situ. Udah jelasin balik ke situ lagi. Anas, udah berapa kali kau tanyakan itu Bible itu gimana? Yesus itu Tuhan. Itu dari 3 tahun yang lalu kamu itu. Mas kamu tidak kelas. Mas kamu tidak paham. Anas, masih mencari jalan bang. Anas, buruk kali kau Anas. Masih mencari bang, masih ini. Anas, otakmu itu udah dalam proses tumpul, bang. Otakmu itu udah tumpul, kamu bisa lagi. Soalnya bukan itu Bang Markus, dia tuh pengecut juga. Dia nggak berani bahas kitabnya. Anas, kalau kamu baru belajar kamu maklum. Ini udah 3 tahun lebih kau udah 3 tahun lebih. Kalau kuliah itu di semester 7. Kalau kuliah, Anas bodoh kali kau. Ini orang Malaysia di satu. Bilang tadi bang. Aduh, Anas. Dengan kitab dia sendiri. Dia itu plan bingung pasti. Entar bang. Kalau kamu baru main di YouTube, TikTok, saya maklum. Padahal kamu udah 3 tahun ku kenal. Kalau saya sebut nama saya di YouTube, mungkin abang sama dengan si Dani dari Kalimantan, sama aja kalian berdua. Markus. Ya tuh. Oh Markus. Ya. Gimana caranya itu membuat banding akun yang di Bennett aku yang gara-gara sama si Erik tadi kampret kali. Iya, Nabi 32 kena Bennett sampai 20 Mei. Gimana bikin bandingnya itu? Itu padahal nggak ngomong abang di situ ya. 7 hari loh dia. 7 hari dia itu. 7 hari aku kena Bennett. Kampret kali si Erik ini. Saya berlatlah 7 hari saya tahu. Ini sana sini. Aku pakai akun yang ini kan. Iya. Karena sana sini suku diam kan dulu. Soalnya sama saya Cina kini. Dari dulu. Hajar dulu. Jinakkan dulu. Nabi aja nggak sanggup jinakkan dia. Bayangin aja kau. Udah jinakkan dulu dia. Makanya dia langsung nikmatinya kan, langsung diam dia. Udah berkor lagi. Jinakkan dulu. Makanya aku bilang Anas, kalau belajar cukuplah, apalagi ya Malaysia, cukuplah satu semester. Kamu udah 3 tahun Anas. Pertanyaanmu kayak bom apa sholat itu aja, masuk ke apa itu aja.
Masuk juga. Abang ni masuk keluar. Satu soalan untuk abang boleh bang? Satu soalan yang mau tanya bang. Tanya kitabmu dulu. Anas, Masuk komal keluar abang ni. Biar abang tanya. Anas tanyakan abang Bible satu soalan bang. Boleh bang? Enggak. Kitab dulu. Okey. Boleh. Kau jawab. Kita dulu kau jawab. Anas, saya tidak akan melemparkan berlian permata sama babi Anas. Kemudian babi, iyalah, itulah benar itu. Nyala iblis. Soalnya saya udah lama kenal kamu. Kalau baru aku kenal baru masuk saya akan jawab. Tapi udah 3 tahun Anas aku kenal kamu. Masa babi lagi berlian saya aku lemparkan ke babi? Tidak mungkin lah Anas. Ku jawab dengan kebodohan Anas. Pertanyaanmu itu ku jawab dengan kebodohanmu. Ingat itu. Semua pertanyaan yang kamu temparkan ku jawab dengan kebodohanmu. Karena kelai liar seperti Anda, kelai liar. Udah minum unta kamu, udah belum minum air kencing kamu. Belum minum ini, makanya dia minum dulu kencing onta tuh sedikit biar agak pintar kawan Anas. Minum racun tikus bang, lagi hebat bang. Racun tikus bang. Jangan. Kau kan disuruh minum kencing onta Anas. Udah minum belum? Anas. Bang suara kebanyakan disuruh minum racun tikus. Minum aja bang. Ada di situ. Minum nggak ada. Anas. Lo suruh minum kencing onta. Udah minum belum? Anas. Nanti kayak si Muhammad pula kau Anas. 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 Lo buang air kecil jongkok Anas.